Rahasianya ya, kalau kalian belum beli AVR supaya tidak gagal, nih simak. Ini rahasianya ya. Nah, di sini yang 4 kabel ini ada yang kembar. Nah, ini adalah berhubungan dengan arus. Assalamualaikum Mas Bro, jumpa lagi dengan channel Jody Teknik. Tentunya servis segala macam jenis elektronik dan yang pasti sangat bermanfaat untuk Anda semuanya. Oke, kesempatan kali ini saya ada call job untuk benerin mesin genset ya. Ini mesinnya. Nah, di sini kata yang punya mesin ini tidak mengeluarkan setrum atau tidak mengeluarkan tegangan listrik, dimana mesin ini berguna untuk alternatif penerangan jikalau listrik PLN mati total ya. Oke, langsung saja kita cek. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, saya persilahkan untuk pencet tombol like dan subscribe-nya di bawah video, juga komentar jika ada pertanyaan. Oke, mesinnya mau saya hidupkan dulu nih. Apakah benar untuk VU-nya tidak ada reaksi apapun? Oke, langsung saya hidupkan mesinnya. Oke, mesinnya sudah hidup, ternyata benar. Untuk PU tidak ada respon ya. Nah, ini switch on off sudah saya hidupkan, tetapi tidak ada respon. Oke, langsung saya matiin saja. Untuk mengecek atau cari tahu penyebabnya hal seperti ini, biasa ya, kita bongkar dulu di sini apakah ada perkabelan di sini yang bermasalah. Tetapi jika tidak ada, kita mengarah ke dinamonya ya, yang dinamo generator itu yang berfungsi untuk mengeluarkan tegangan itu dari situ ya. Oke, ini saya bongkar dulu ini. Oke, setelah saya bongkar ini ternyata tidak ada perkabelan atau switch-switch yang bermasalah ya. Ini sudah saya ukur semua. Oke, langsung saja ini saya tutup kembali dan kita mengarah ke dinamo yang ini ya. Kita bongkar di dinamonya ini, kita cek apa yang menyebabkan generator ini tidak mengeluarkan tegangan. Oke, langsung saja ini saya bongkar. Nah, ini penampakan dari dalam dinamo generatornya. Nah, sebelum kita mengecek ini apa penyebab dari kerusakan ini, sebelumnya kita cek dulu ini ya semuanya. Nah, di sini apakah ada yang putus? Tapi ini sebenarnya sudah pernah dibongkar-bongkar ya ini sama teknisi lain. Nah, ini kelihatan. Tapi kita pastikan saja di mana jenis kerusakannya. Oke, simak, jangan di skip-skip biar tahu cara penjelasannya. Ini saya jelaskan ya. Saya mau ngambil tester dulu. Oke, ini mau saya bongkarin dulu ya. Nah, sebelum saya bongkar, ini saya jelaskan ya. Di sini ada dua alat, namanya ini adalah AVR, automatic voltase regulator,
dan yang ini adalah ada dioda kiprok. Nah, sebelum kita memastikan mana yang rusak, kita harus tahu cara untuk mengetesnya. Kita cek dulu semua perkabelan ini ya. Oke, untuk AVR saya bongkar dulu. Jangan gegabah ya, jangan asal ganti-ganti AVR sebelum kita cek, karena untuk AVR sendiri juga lumayan mahal. Daripada kita nanti tidak berhasil, sudah terlanjur beli AVR tapi sebelum kita cek, alangkah baiknya kita cek dulu baru diganti dengan AVR nya. Juga dioda kiproknya ini semuanya harus kita ukur semua, tapi ini saya mau bongkari dulu dikarenakan ini juga pernah diservis oleh teknisi lain katanya, tetapi tidak berhasil, dan mana yang menyebabkan arusnya tidak keluar. Nah, jika memasang kabel di kiprok ini harusnya jangan sampai kebalik ya. Nah, kalau kebalik bisa fatal akibatnya, juga bisa merusak spoolnya, bahkan rotornya bisa juga kebakar. Ini amburadul, diisolasinya cuman gini karena tidak berhasil. Di sini untuk AVR-nya mau saya lepas dulu. Nah, yang menempel di sini adalah cool ya, cool atau ini arang karbon yang menempel di as rotornya. Ini biasanya ada penandanya ya, ini yang plus, ini dikasih gelangan kayak gini. Nah, ini yang plusnya. Kalau ini jangan takut kebalik. Oke, sekarang kita ukur semua untuk perkabelan sebelum kita pastikan mana kerusakan, apakah untuk perkabelan ini ada yang putus atau tidaknya. Alangkah baiknya kita tes. Nah, di sini ada kabel kembar. Kabel kembar ini sebenarnya arus ya, arus, dan di sini adalah bagian sekunder atau bisa kalau mengakali tanpa AVR, tetapi saya juga tidak bawa alatnya. Ada dua alat untuk mengakali sebelum mengganti AVR, nanti saya jelaskan. Yang penting kita ukur semua ini yang di soket sini. Nah, jalan ya, bergerak untuk jarum apometer, berarti aman, tidak putus. Nah, di sini yang kabel ini juga kuning putih, ini tidak putus juga. Kemudian ini kabel arusnya, ini arus yang dari dalam kita ukur. Nah, masih bagus semua ya. Sekarang lanjut kita cek untuk dioda kiproknya. Caranya ya, untuk pengukuran pengujian dioda kiprok bagus enggaknya, ini sebenarnya sebelum kita pastikan rusak, kalau takut bingung untuk copot kabel. Nah, yang ini, yang kembar ini arus, yang ini adalah outputnya. Ini input, ini output. Kita lepas dua saja ya, salah satu, yang outputnya satu, bebas ya, yang merah atau yang hitam, dan yang inputnya satu. Kemudian untuk cara ukurnya sendiri, nah di sini di bagian yang ini untuk output yang ini ya, kita tempelin di sini yang satu, yang satunya. Nah, ini untuk lebih jelasnya, yang satunya di sini dulu ya, yang di bawah sini dulu. Nah, jalan ya. Nah, jalan nggak sampai mentok ke 0. Kemudian yang sini, nah jalan juga nggak sampai mentok ke 0. Kemudian di ujung sini, nah
jalan juga. Ini artinya masih bagus ya, nggak mentok ke nol. Kemudian kita balik. Repot-repot ya Pak? Matur nuwun ya Pak. Nggih. Kemudian di sini kita balik ya. Nah, tidak jalan. Kemudian ditempelin lagi di sini. Nah, tidak jalan. Jarumnya tidak jalan, dan di sini juga tidak jalan ya. Ini artinya untuk dioda kiproknya bagus. Kemudian kita pasang lagi supaya tidak bingung. Jangan kebalik ya. Yang ini tadi yang di sini, yang di outputnya, jangan yang di sini. Kalau kebalik nanti bisa kebakar ya. Nah, ini biasanya berlawanan, ini sejajar, tapi yang ini yang outputnya berlawanan. Nah, kita kembalikan lagi agar kita tidak bingung dalam mengecek dioda ini. Saya ulangi lagi ini ya, yang ini yang min, kita tempel yang di min ini, bagian min. Di sini kita tempelin, di sini jalan, di sini jalan, dan di sini jalan. Jarum tidak sampai mentok ke nol. Oke, kemudian kita balik lagi. Ini di sini, ini di sini, dan ini ditempelin yang di sini. Jarum harus diem, tidak boleh bergerak. Sekarang kita cek di coolnya. Ini harus menyambung ya. Ini harus menyambung bagian cool atau di bagian arang ya. Untuk yang terhubung dengan as rotor ini harus nyambung. Nah, oke. Bergerak ya, jarum bergerak. Ini artinya ini masih bagus. Jarum bergerak ya. Artinya bagus. Nah, langkah selanjutnya ini saya rahasianya ya. Kalau kalian belum beli AVR supaya tidak gagal, ini simak. Ini rahasianya ya. Nah, di sini yang 4 kabel ini ada yang kembar. Nah, ini adalah berhubungan dengan arus. Ini adalah arus yang sebenarnya, dan ini di bagian sekunder yang bagian running ya. Ini kabel yang hitam-hitam ini adalah running. Karena kabel ini tidak ada hubungan, tidak sealiran, maksudnya tidak sealiran arus listrik, ini harus tidak menyambung. Dan yang ini menyambung. Ini sama ini harus tidak menyambung. Kita cek lagi. Ini sama ini harus tidak menyambung. Nah, yang ini menyambung. Ini ya. Ini sama yang kabel kembar ini sama yang kabel putih kuning ini harus tidak menyambung. Kalau yang ini, yang putih sama kuning menyambung ya. Kemudian sama yang ini harus tidak menyambung. Oke, nah, keduanya tidak menyambung sama yang karena ini tidak sealiran atau tidak ada hubungannya. Alatnya adalah cuma ini ya. Ini dioda 6 ampere sama kapasitor. Karena saya tidak bawa kapasitor, jadi tidak saya praktekkan, tetapi ini saya kasih tahu caranya, rahasianya ya. Nah, yang di sini ini yang kabel hitam ini kasih kapasitor 16 mikro ya, karena ini untuk running di sekundernya, ini untuk running. Kemudian yang ini dioda 6 ampere ini dijamperkan langsung ke bagian coolnya atau di bagian ini ya, di bagian coolnya. Nah, di bagian ini, di bagian arang ini ya, yang terhubung dengan rotornya. Kemudian jangan sampai kebalik. Yang ini yang luar, yang min yang luar, dan yang plus yang dalam. Jangan kebalik. Ini yang putih, ini yang plus.
Kita jumper langsung di sini ya. Nah, kayak gini. Nah, kita jumper langsung di sini dan ini dikasih kapasitor, kemudian mesin dihidupkan. Kita lihat di VA nya, di voltnya ini jika ada arus berarti dinamo tidak ada masalah dan semua aman. Tapi jika tidak ada arus yang keluar atau di outputnya, ini berarti ada masalah, ada yang putus, kabel yang putus, bahkan spool dinamo atau bagian rotornya itu yang bermasalah atau ada yang putus. Nah, itu ya caranya, rahasianya. Oke, tapi saya tidak mempunyai kapasitor, jadi langsung ini saya ponis untuk AVR nya ini saya ganti dulu ya, karena ini sudah dicek dan tidak ada masalah. Oke, ini saya ganti AVR yang baru karena ini mati. Saya ganti AVR yang baru, kemudian kita langsung cek. Oke, kalau ini mah jangan sampai kebalik ya. Ini ada tandanya, ini yang masuk ke dalam, yang keluar adalah yang di luar, ini yang menonjol keluar adalah yang minus. Oke, ini saya mau pasang dulu untuk semuanya. Ini bagian AVR, dan ini yang kembar ini harus, kadang kalau misalnya beli baru tidak sama, ini yang kembar ini harus sama yang kembar ya. Nah, ini kebetulan ini sama, langsung saja saya masukkan. Kemudian yang ini kita balikin lagi, nanti saja kita rapikan ya, karena ini hanya percobaan dulu saja ini. Oke, nah ini ya sudah saya pasang semua. Biarin di sini dulu, ini untuk uji coba. Oke, dan ini nanti kita rapiin kalau sudah benar. Pastikan juga jangan sampai ada yang konslet. Oke, sekarang mesin mau saya hidupkan. Kita lihat hasilnya dan lihat VU nya. Mesin mau saya hidupkan dulu ya. Nah, oke. Untuk VU sudah 200 ya, dan naik, ini berarti sudah berhasil. Ini lihat, kelihatan ini ya. Apakah benar untuk arusnya ada? Nah, oke. Oke, begitulah ya kira-kira. Ini artinya pekerjaan sudah berhasil. Dan sekarang tinggal kita rapiin, kita tutup, dan kita kasih tahu orangnya bahwa pekerjaan sudah selesai dengan normal. Oke, saya kira sudah jelas dan paham. Saya akhiri dulu, cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa, wassalam.